Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Freeport McMoran. Pegiat HAM Papua, Markus Haluk, memandang PT Freeport dan pemerintah Indonesia sebagai pendatang yang tidak tahu diri di tanah Papua. PT Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya tahun 1967 tanpa ada kejelasan mengenai status politik Papua di luar negeri. PT Freeport telah mencemari lingkungan akibat limbah sisa pertambangan, air sungai, pengendapan sedimen, kandungan limbah logam dan berbahaya, serta penggunaan hutan lindung berdasarkan data yang dirilis oleh LSM Wahana Lingkungan Hidup, WALHI, serta Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemukiman karyawan PT Freeport Indonesia yang bekerja di dataran tinggi dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Tembagapura, Ridge Camp, dan Hidden Valley. Jenis pemukiman yang tersedia bukan hanya berbentuk rumah satu pintu, melainkan bangunan yang bisa menampung banyak orang seperti rumah susun, rusun, asrama, dan barak. Sebenarnya bagaimana sejarah Freeport McMoran? Freeport McMoran. Freeport McMoran Inc., sering disebut Freeport, adalah perusahaan pertambangan Amerika yang berbasis di Freeport McMoran Center, di Phoenix, Arizona. Perusahaan ini merupakan produsen molibdenum terbesar di dunia, produsen tembaga utama dan mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia, tambang Grasberg di Papua, Indonesia. Sejarah: perusahaan saat ini didirikan pada tahun 1981 melalui penggabungan Freeport Minerals, sebelumnya Texas Freeport Sulphur Company dan McMoran Oil and Gas Company, menjadi Freeport McMoran Inc. Sejarah awal: Freeport Sulphur Company didirikan tanggal 12 Juli tahun 1912 oleh putra sulung Svante Magnus M. Swenson, bankir Erik Pierson Swenson, bersama sekelompok investor, untuk mengembangkan penambangan belerang di kubah garam Bryan Mound, di sepanjang pantai Teluk AS. 2. Freeport, Texas juga didirikan pada November tahun 1912 untuk menampung pekerja, dan berfungsi sebagai pelabuhan bagi Houston, menyaingi Galveston dan Corpus Christi. Freeport menambang belerang di sepanjang Gulf Coast menggunakan proses FRAS, yang patennya telah habis masa berlakunya pada tahun 1912. Sebelumnya, pendiri dan pemegang paten Union Sulphur Company, Herman Frass, menikmati monopoli atas proses tersebut. Perusahaan ini kemudian dikenal sebagai Freeport Sulphur, kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi Freeport Minerals. Pada tahun 1922, Freeport mulai memproduksi belerang dari Hoskins Mound di Brazoria County, Texas. Perusahaan Freeport Texas, perusahaan untuk mendukung bisnis Freeport Sulphur dan infrastruktur kota baru, menyebabkan penggabungan perusahaan induk pada tanggal 30 September tahun 1913, untuk menggabungkan aset-aset baru dengan Freeport Sulphur. Pejabat perusahaan induk baru, Freeport Texas Company, adalah Erik P. Swenson, Presiden dan Direktur. Pendiri Freeport Sulphur, putra Svante M. Swenson. Edward E. Dickinson, Wakil Presiden dan Direktur FM Alt, Sekretaris. Svante M. Swenson, Bendahara, putra Erik P. Swenson. Charles H. Finlay,
auditor, putra Hugh Finlay dan istri ketiganya, Mary Ellen Smith. Richard H. Williams, direktur, putra Richard H. Williams. Harry Knapp, direktur. Samuel McRoberts, direktur. Charles P. Northrop, direktur. Charles Aston, direktur. Frank A. Vanderlip, direktur. Cecil Tillman, direktur, putra Jenderal Lloyd Tillman. Epa Hunton Jr., direktur, putra mendiang Senator Virginia, Brigjen Epa Hunton. Charles E. Herman, direktur, aset utama korporasi baru dicatatkan sebagai Belerang Freeport, Freeport Gas Co., perusahaan transportasi Belerang Freeport. Situs Kota Freeport Co., perusahaan terminal Freeport. Freeport Light, Air dan Es Co., perusahaan Stevedore, Texas Selatan. Perusahaan minyak La Espuela, Societe pour l'Importation et la Vente des Soufres. Houston dan Lembah Brazos Ri, pada tahun 1919, pemegang saham minoritas John R. Williams dan Sons, wakil presiden First National Bank of Richmond, Virginia, W.M. Addison, Benjamin P. Alsop, L. Norton, dan Samuel W. Travers meminta proksi untuk digunakan pada rapat pemegang saham tahunan tanggal 5 April, mengklaim, menurut laporan, bahwa manajemen telah menolak informasi yang memadai mengenai properti tersebut. Presiden F. Swenson menyangkal bahwa informasi telah dirahasiakan dan menyatakan bahwa Dewan, yang mewakili kepentingan dominan, tidak memiliki lowongan saat ini. Pertarungan proksi pemegang saham tahun 1928 sampai tahun 1931. Pada tahun 1928, pemegang saham dan keturunan salah satu perusahaan investasi pendiri, John Langban Williams dan Sons, Langban Meade Williams, Jr., meluncurkan pertarungan proksi untuk menguasai perusahaan. Pada tahun 1929, ia kemudian mencari bantuan dari mantan supervisornya Dilly, Higginson dan Co., J. T. Claiborne, yang kemudian merekrut juru tulis John Hay Whitney, yang menjadi salah satu orang terkaya di Amerika setelah kematian ayahnya, Payne Whitney, pada tahun 1927. Williams akhirnya menguasai perusahaan dari pendiri Swenson, menjadi presidennya pada tahun 1931, dengan Claiborne sebagai wakil presiden, dan Whitney sebagai ketua. Williams juga menjabat sebagai ketua selama tahun-tahun 1958 sampai tahun 1967. Williams memimpin diversifikasi perusahaan, dimulai dengan pembelian deposit mangan di Provinsi Oriente, Kuba. 1930-an, pada tahun 1932, Freeport Sulphur Company memperoleh hak belerang untuk Danau Grande Ecaille dan sekitarnya di Plaquemines Parish, Louisiana, dan meningkatkan pengembangan deposit belerang di Kuba Grand Ecaille pada tahun 1933, masih menggunakan proses Fras yang dikembangkan oleh Dr. Herman Fras, yang pada tahun 1895, telah memerintahkan American Sulphur Company untuk menjalin kemitraan, membentuk Union Sulphur Company, untuk memulai penambangan belerang pertama yang berhasil di Grand Ecaille, yang mana Freeport, seperti pesaing lainnya, akan bersaing setelah berakhirnya paten Fras pada tahun 1908. Sejak awal berdirinya, penambangan belerang adalah katalis yang mengembangkan Port Sulphur, Louisiana. 1950-an, perusahaan ini memproduksi nikel selama Perang Dunia II dan kalium pada tahun 1950-an. Pada tahun 1955, Freeport Nickel menginvestasikan $119 juta
di mana 100 juta dolar berasal dari pemerintah AS, untuk pembangunan tambang nikel kobalt di Moa Bay, Kuba, dan kilang di Port Nickel, Louisiana, pada tanggal 11 Maret tahun 1957, pemerintah AS mengumumkan kontrak pembelian nikel dan kobalt dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1956, perusahaan tersebut membentuk perusahaan minyak Freeport. Pada tahun 1958, perusahaan tersebut menjual penemuan minyak di dekat Danau Washington di Louisiana dengan harga sekitar 100 juta dolar kepada Magnolia Petroleum Company. Pada tahun 1959, ahli geologi Freeport mengkonfirmasi penemuan Belanda atas cadangan tembaga dan emas Erzberg yang... Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kaya pada tahun 1936, yang sekarang dikenal sebagai tambang Grasberg, di negara yang sangat terjal dan terpencil di pegunungan Jayawijaya di tempat yang saat itu disebut Nugini, Belanda. 1960-an, pada tahun 1960, Fidel Castro menerapkan pajak biji sebesar 25%, yang secara efektif menasionalisasi dan menyita operasi penambangan nikel Freeport di Kuba. Pada tahun 1961, perusahaan memasuki bisnis kaolin setelah membeli aset Southern Clays Inc. Pada tahun 1964, perusahaan membentuk Freeport, Australia untuk mengejar peluang penambangan di sana dan di sekitar wilayah Samudera Pasifik. Perkembangan deposit Erzberg. Pada tahun 1967, perusahaan menegosiasikan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan deposit Erzberg. Dalam studi kelayakan mereka, ahli geologi Freeport memperkirakan bahwa badan biji berjumlah 33 juta ton dengan rata-rata 2,5% tembaga, menjadikannya deposit tembaga terbesar di atas tanah yang pernah ditemukan. Pembangunan tambang terbuka dimulai pada Mei tahun 1970 dan pada pertengahan tahun 1973 tambang tersebut dinyatakan beroperasi penuh. Pejabat di Bethel, kontraktor proyek utama, menyebut pengembangan tambang di Erzberg sebagai proyek teknik paling sulit yang pernah mereka lakukan. Tantangannya termasuk membangun jalan akses sepanjang 101 km 63 mil, sebuah proyek yang membutuhkan terowongan sepanjang 1 km yang membosankan melalui 2 gunung, dan membangun jalur tram udara bentang tunggal terpanjang di dunia. Jalur tram diperlukan untuk memindahkan orang, perbekalan, dan biji karena tebing setinggi 2000 kaki, 610 meter, memisahkan tambang Erzberg, pada ketinggian 12.000 kaki, 3.700 meter, dari pabrik, pada ketinggian 10.000 kaki. Memindahkan konsentrat tembaga dari pabrik tersebut ke pelabuhan pengiriman memerlukan pemasangan pipa slurry sepanjang 109 km, 68 mil, yang merupakan pipa terpanjang di dunia. Pembangunan tambang dan permulaannya menelan biaya sekitar 200 juta dolar. Proyek Erzberg merupakan sebuah keajaiban teknik, namun kinerja keuangan awal tambang tersebut mengecewakan. Harga tembaga yang tertekan dan biaya operasional yang tinggi membuat keuntungan menjadi kecil selama tahun 1970-an. Pada tahun 1969, McMoran Exploration Company didirikan, yang pada tahun 1981 bergabung dengan Freeport Minerals, sebelumnya Freeport Sulphur, membentuk Freeport McMoran. 1970-an, pada tahun 1971,
perusahaan ini berganti nama menjadi Freeport Minerals Company. Jangan bingung dengan Freeport Minerals Corporation, yang didirikan pada tahun 1834. 1980-an, pada tahun 1981, perusahaan mineral Freeport bergabung dengan perusahaan minyak dan gas McMoran. Perusahaan minyak dan gas McMoran didirikan pada tahun 1967 oleh tiga mitra, William Cannon McWilliams Jr., MC, James Robert, Jim Bob Moffett, Mo, yang keduanya ahli geologi perminyakan, dan Mark Rankin, Ran, seorang spesialis dalam operasi penyewaan dan penjualan tanah. Pada tahun 1981, perusahaan membentuk usaha patungan 70/30 dengan afiliasi FMC Corporation untuk mengoperasikan tambang emas Jerritt Canyon dekat Elko, Nevada. Pada tahun 1985, kantor pusat perusahaan dipindahkan ke New Orleans, Louisiana. Perusahaan juga menjual 25% kepemilikan aset minyak dan gas terutama di Amerika Serikat bagian barat kepada Britoil seharga $73,5 juta. Pada tahun 1989, perusahaan tersebut menjual aset sekitar $1,5 miliar untuk membiayai pengembangan tambang Grasberg dan deposit gas minyak sulfur lepas pantai Main Pass di lepas pantai Louisiana. 1990-an, pada tahun 1994, perusahaan menyelesaikan pemisahan seluruh kepemilikannya di Freeport McMoran Copper dan Gold, yang memiliki tambang Grasberg. Pada tahun 1995, RTZ, pendahulu Rio Tinto Group, melakukan investasi sebesar $450 juta di perusahaan tersebut. Pada tahun 1997, IMC Global, produsen pupuk besar, mengakuisisi Freeport McMoran Inc., bekas perusahaan induk yang kini memiliki bisnis belerang dan pupuk, dalam transaksi senilai $750 juta. Pemegang saham Freeport McMoran menerima saham IMC Global. Pemerintah Indonesia meminta Freeport membenarkan klaim BreX yang telah menemukan tambang emas terbesar yang pernah ditemukan. Pada tahun 1997, perusahaan mengumumkan bahwa calon mitranya BreX tidak memiliki cadangan emas di tambangnya di Indonesia. Seperti yang dilaporkan, BreX kemudian terungkap sebagai penipu dan bangkrut. Pada tahun 1998, rendahnya harga komoditas memaksa perusahaan untuk menangguhkan dividennya. 2000-an, pada tahun 2003, perusahaan tersebut dipanggil sebagai bagian dari penyelidikan oleh otoritas anti-monopoli di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa mengenai penetapan harga di industri tembaga. Pada tanggal 19 Maret tahun 2007, perusahaan mengakuisisi Phelps Dodge senilai $25.90 miliar, dan menjadi produsen tembaga terbesar dari semua perusahaan publik di dunia. Kantor pusat perusahaan dipindahkan dari New Orleans, Louisiana ke Phoenix, Arizona. 2010-an, pada tahun 2012, perusahaan mengumumkan perjanjian untuk mengakuisisi perusahaan afiliasi McMoran Exploration Company dan Plains Exploration dan Production Company dengan total nilai perusahaan lebih dari $20 miliar. Transaksi tersebut menambah aset minyak perusahaan secara signifikan. Transaksi tersebut dikritik sebagai konflik kepentingan karena kepemilikan bersama perusahaan. Pada tahun 2015,
perusahaan membayar penyelesaian $137,5 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa eksekutif dan direktur memiliki konflik kepentingan yang mengakibatkan perusahaan membayar lebih dalam transaksi tersebut. Pada tahun 2014, perusahaan menjual asetnya di Serpi Eagle Ford ke Encana seharga $3,1 miliar. Pada tahun 2015, perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja di tambang Sierrita di Arizona karena rendahnya harga tembaga dan molibdenum. Pada tanggal 28 Desember tahun 2015, perusahaan mengumumkan bahwa James R. Moffett akan mengundurkan diri sebagai ketua perusahaan dan digantikan oleh Gerald J. Ford. Moffett menerima uang pesangon sebesar $16,1 juta dan rencana pensiun tunai dengan total lebih dari $63 juta. Moffett terus menjadi konsultan bagi perusahaan dengan biaya tahunan sebesar $1,5 juta. Pada bulan Mei tahun 2016, perusahaan menjual 13% kepemilikan di tambang Morenci kepada Sumitomo Group senilai $1 miliar secara tunai. Pada tahun 2016, Freeport menjual aset perairan dalam, termasuk Marlin TLP, serta kapal Holstein dan Horn Mountain, kepada Anadarko Petroleum. Pada bulan Agustus tahun 2017, perusahaan setuju untuk memberikan 51% kepemilikan di tambang Grasberg kepada pemerintah Indonesia dan membangun smelter dengan imbalan izin khusus untuk mengoperasikan tambang tersebut hingga tahun 2041. Pada tahun 2018, perusahaan ini berada di peringkat 176 dalam daftar Fortune 500. Pada tahun ini, Presiden Indonesia Joko Widodo juga berencana untuk mengambil kendali atas 51% ekuitas Freeport Indonesia, yang secara efektif menyerahkan kendali-kendali Freeport kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu menyelesaikan pembayaran sebesar $3,85 miliar selama proses pengambil alihan. Pemerintah Indonesia menyelesaikan prosesnya pada tanggal 21 Desember tahun 2018. Operasi saat ini, Freeport adalah produsen molibdenum terbesar di dunia, dan salah satu produsen tembaga terbesar. Pada tahun 2019, 79% pendapatannya berasal dari penjualan tembaga, 11% dari penjualan emas, dan 8% dari penjualan molibdenum. Pada tahun 2019, penjualan ke perusahaan patungan penghilangan tembaga di Kabupaten Gresik menyumbang 13% dari total pendapatan perusahaan. Beberapa operasi penambangan perusahaan adalah sebagai berikut. Afrika, Freeport Cobalt memegang 100% kepemilikan di Kisanfu, sebuah proyek eksplorasi tembaga dan kobal yang berlokasi dekat Tenke, Republik Demokratik Kongo. Anak perusahaan ini juga memiliki kilang kobal besar di Kokkola, Finlandia, beserta bisnis penjualan dan pemasaran terkait. FCX memiliki 56% saham efektif di perusahaan tersebut. Negosiasi pada tahun 2016 untuk memasukkan proyek kobal ini ke dalam penjualan molibdenum dari tambang Tenke Fungurum ke Tiongkok, sebuah tambang kobal, tembaga di DRC Kongo, tidak berhasil. Sebaliknya, tambang Kisanfu dijual ke China molibdenum dalam transaksi terpisah pada tahun 2020. Eropa. Pada bulan Desember tahun 2019, Freeport Cobalt, perusahaan patungan antara Freeport McMoran dan Lundin Mining, menjual kilang kobaltnya di Kokkola, Finlandia kepada Umicore. FCX memegang 56% saham efektif di perusahaan tersebut. Amerika Utara, Arizona, Baghdad, Arizona 100% dimiliki, tembaga, molibdenum.
Miami, Arizona 100% dimiliki, tembaga. Morenci, Arizona 72% dimiliki, tembaga. Tambang Safford, Arizona 100% dimiliki, tembaga. Tambang Sierrita, Arizona, termasuk Twin Butte dan Esperanza, 100% dimiliki, tembaga, molybdenum. Colorado, tambang Climax, Leadville, Colorado 100% dimiliki, molybdenum. Tambang Henderson molybdenum, Empire, Colorado 100% dimiliki, molybdenum. Meksiko Baru, tambang Chino, Santa Rita, New Mexico, dimiliki 100%, tembaga, molybdenum. Tirone, New Mexico 100% dimiliki, tembaga, Amerika Selatan. El Abra, Chili 51% dimiliki, tembaga. Cerro Verde, Peru 54% dimiliki, tembaga, molybdenum. Eropa, Atlantic Copper, Huelva, Spanyol 100% milik kilang tembaga. Indonesia, Grasberg, Papua Tengah, Indonesia 49% dimiliki, tembaga, emas, perak. Kepemilikan sebelumnya, tambang Jerrit Canyon, dekat Elko, Nevada telah memproduksi lebih dari 8 juta ons emas sejak tahun 1981. Awalnya merupakan perusahaan patungan antara Freeport-McMoran, FCX, dengan FMC Corporation, kemudian FMC Gold, kemudian Meridian Gold, dan kemudian bagian Freeport di Jerrit Canyon adalah dijual ke Independence Mining Co., anak perusahaan Minorco, anak perusahaan Anglo-American Corporation. Minorco kemudian mendivestasikan seluruh aset penambangan emasnya ke Anglo Gold dan Meridian Gold menjual tambang tersebut ke Queenstake Resources pada tahun 2003. Pada tahun 2007 Queenstake dan Yukon Gold Corp bergabung menjadi Yukon Nevada Gold, yang pada tahun 2012 menjadi Ferris Gold. Ferris Gold beroperasi berdasarkan Kode Kebangkrutan AS dan Undang-Undang Pengaturan Kreditur Perusahaan yang melindungi kebangkrutan Kanada mulai tanggal 9 Juni tahun 2014. Sinta Mining membeli perusahaan tersebut setelah Pengadilan Kebangkrutan Kanada memerintahkan Ferris untuk menjual asetnya. Pada bulan Mei tahun 2016 Freeport mengumumkan perjanjian untuk menjual kepemilikannya di TF Holdings kepada China Molybdenum Co., Ltd., CMOC, senilai 2,65 miliar dolar tunai dan mungkin lebih jika harga rata-rata tembaga naik cukup untuk memicu kenaikan dalam 24 bulan berikutnya. TF Holdings adalah perusahaan induk Bermuda dengan kepemilikan tidak langsung atas 80% tambang Tenke Fungurum. Karena FCX memiliki 70% kepemilikan TF Holdings, penjualan tersebut memberi China Molybdenum kepemilikan 56% di tambang Tenke Fungurum. Para pihak mendiskusikan termasuk kilang Kokkola dan eksplorasi Kisanfu dalam penjualan tersebut, namun tidak menyetujui persyaratan untuk melakukannya. Pada bulan Desember tahun 2020, Freeport menyelesaikan penjualan kepemilikannya di proyek Kisanfu yang belum dikembangkan di Republik Demokratik Kongo kepada anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Molybdenum Co., Ltd., senilai 550 juta dolar. Anggota dewan sebelumnya termasuk Henry Kissinger, John Hay Whitney, Robert A. Lovett, Beno C. Schmitzer, Gus Long, Arleigh Burke, J. Stapleton Roy, Godfrey Rockefeller dan sepupu iparnya, Jean Maus. Kontroversi, catatan keamanan. Pada tahun 2011,
Freeport didenda oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tambang Departemen Tenaga Kerja AS atas kematian seorang penambang. Pria berusia 67 tahun itu terjatuh ke dalam lubang yang tercipta dari pelepasan 2 jeruji baja. Disimpulkan bahwa Freeport belum berbuat cukup untuk menunjukkan adanya lubang tersebut. Tambang Grasberg, perusahaan ini mengoperasikan tambang emas terbesar dan paling menguntungkan di dunia, tambang Grasberg di Papua, Indonesia. Pada tahun 2003, tanah longsor menewaskan 8 pekerja. Sebuah penelitian pemerintah menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah akibat kelalaian. Tanda-tanda peringatan penting telah terdeteksi 2 hari sebelumnya. Menyikapi hal ini, manajemen memindahkan beberapa peralatan, namun tidak melarang pekerja keluar dari area tersebut. Sebulan kemudian 2 pekerja meninggal karena terkena asap belerang. Pemerintah akhirnya membatalkan kesimpulannya dan mengaitkan insiden tersebut dengan penyebab alami. Pada tahun 2005, The New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut membayar jenderal militer dan polisi setempat, kolonel, mayor dan kapten, serta unit militer, dengan jumlah total hampir 20 juta dolar antara tahun 1998 dan 2004. Satu orang menerima hingga 150.000 dolar. Pembayaran itu dimaksudkan untuk mengamankan cadangan. Perusahaan menjawab bahwa pembayaran tersebut tidak ditujukan kepada individu, namun ditujukan untuk infrastruktur, makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, dan tunjangan untuk menutupi biaya tak terduga dan administrasi. Menurut laporan tersebut, sumber-sumber anonim di dalam perusahaan mengklaim bahwa pimpinan perusahaan James R. Moffett merayu diktator Indonesia, Suharto dan kroni-kroninya, dan memutuskan kesepakatan dengan mereka. Karyawan lain dikatakan telah mengerjakan program untuk memantau percakapan telepon dan email para aktivis lingkungan hidup, bekerja sama dengan perwira intelijen militer Indonesia. Tailing tambang Grasberg mengalami dampak parah pada hutan hujan seluas lebih dari 11 mil persegi, 28 km 2, menurut audit lingkungan Dames dan Moore tahun 1996. Laporan tersebut, yang didukung oleh Freeport, juga memperkirakan bahwa selama umur tambang, 3,2 miliar ton batuan sisa, yang sebagian besar menghasilkan asam, akan dibuang ke sistem sungai setempat. Lapisan penutup, batuan sisa, dari tambang telah mencemari danau di dekatnya karena drainase asam tambang. Dengan alasan kerusakan lingkungan yang luas, berjangka panjang, dan tidak dapat diperbaiki lagi di New Guinea, dana pensiun pemerintah Norwegia mengeluarkan Freeport McMoran dari portofolio investasinya, menyusul rekomendasi dari Dewan Etika dana tersebut. Pada tahun 2013, runtuhnya terowongan menewaskan 28 pekerja. Tim geologi Freeport menyatakan bahwa keruntuhan terowongan Big Ghost Sun disebabkan oleh erosi langit-langit, yang disebabkan oleh infiltrasi terus-menerus pada batuan dinding kapur oleh air tanah asam yang bersifat korosif. Freeport dituduh melakukan kelalaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Catatan Hak Asasi Manusia di Indonesia, perusahaan ini merupakan peserta penanda tangan prinsip sukarela tentang keamanan dan hak asasi manusia. Namun, perusahaan tersebut dituduh mendanai pemerintah Indonesia untuk mengamankan cadangannya melalui penindasan militeristik terhadap penduduk asli Papua Barat. Freeport mempunyai hubungan yang buruk dengan masyarakat Amungme dan Kamoro sejak mereka tiba di Indonesia pada tahun 1967. Freeport diduga merusak 30.000 hektar hutan hujan dan 2 sungai besar,
tempat mereka bergantung pada makanan, air, mata pencaharian, dan tradisi. Ditekan oleh kemerosotan budaya dan ekonomi, terjadi banyak pertengkaran antara suku, Freeport, dan militer Indonesia. Beberapa penduduk asli yang tidak bersenjata dibunuh atau disiksa oleh militer, atau menjadi bagian dari pemberontakan organisasi Papua Merdeka. Catatan lingkungan, berdasarkan data tahun 2014, Institut Penelitian Ekonomi Politik menempatkan Freeport-McMoran pada peringkat ke-13 di antara perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan polutan ke udara di AS. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah emisi dan toksisitas. Setelah penemuan uranium dan sulfat di air tanah, perusahaan Tohono Siprus menyediakan air kemasan kepada penduduk Komelik Utara hingga tahun 2003. Pada tahun 2003, 2 sumur pasokan baru dipasang 6 mil di selatan desa. Tambang ini menggunakan berbagai metode penambangan untuk mengolah biji menjadi tembaga, dan metode ini memerlukan campuran cairan kimia. Para pekerja membuang bahan-bahan kimia ini di 2 area di lereng bawah tambang, yaitu di kolam-kolam yang tidak dilapisi lapisan. Akibatnya, bahan kimia cair tersebut meresap ke dalam tanah di bawah area pembuangan dan mencemari sumber air minum yang dikenal sebagai akuifer pengisi cekungan. Negara Tohono O'odham, tempat tambang berada, sangat bergantung pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2009, kota Blackwell mengajukan gugatan terhadap Freeport-McMoran atas kontaminasi yang disebabkan oleh pabrik peleburan Seng Blackwell. Kota tersebut menganggap kontaminasi tersebut sebagai gangguan, dan menuduh bahwa 58 juta pon limbah beracun masih tersisa di kota tersebut, menyebabkan penyakit pada 7.200 penduduknya. Kota Blackwell dan Freeport membayar 54 juta dolar pada bulan Februari tahun 2010. Pada tahun 2012, Freeport menyetujui penyelesaian 119 juta dolar dengan penduduk. Pada bulan April tahun 2012, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Freeport-McMoran akan membayar 6,8 juta dolar untuk menyelesaikan tuntutan federal dan negara bagian terkait dengan aliran racun dari tambang Morenci di Arizona. Menurut pengaduan tersebut, perairan, tanah, habitat, dan burung terluka atau hilang akibat zat berbahaya tersebut. Jejak karbon, Freeport-McMoran Inc. melaporkan total emisi CO2e, langsung plus tidak langsung, untuk 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 7.116 ket, minus 653, minus 8,4% y. Emisi mengalami tren penurunan sejak tahun 2015. Total emisi CO2e tahunan Freeport-McMoran Inc. langsung plus tidak langsung, dalam kiloton, Desember tahun 2015, Desember tahun 2016, Desember tahun 2017, Desember tahun 2018, Desember tahun 2019, Desember tahun 2020, 10.136, 8.994, 7.956, 8.126, 7.769, 7.116.
Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak